Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Monica Warinskai dari Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan mengenai 3 konsep, yaitu yang pertama, production with one variable input, yang kedua, production with two variable input, dan yang ketiga dan terakhir yaitu returns to scale. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai production with one variable input, atau dalam bahasa Indonesianya, produksi dengan satu input variabel. Ketika perusahaan memutuskan untuk membeli atau menambah beberapa input, perusahaan tersebut harus membandingkan manfaat yang timbul dengan biaya dari input tersebut, atau biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli input tersebut. Dalam situasi ini, kita dapat membuat perbandingan berdasarkan rata-ratanya dengan memperhatikan pertambahan hasil yang substansial atau yang sesungguhnya dari suatu input. Ketika modal tetap dan tenaga kerja variabel, satu-satunya cara bagi perusahaan agar memproduksi lebih banyak output adalah dengan meningkatkan input tenaga kerjanya. Oke, seperti yang teman-teman lihat pada tabel 6.1, kontribusi yang diberikan tenaga kerja terhadap proses produksi dapat digambarkan melalui ukuran rata-rata dan marginal. Kolom keempat memperlihatkan produk rata-rata tenaga kerja yang merupakan output per unit input tenaga kerja. Dalam tabel produk rata-rata, awalnya meningkat, lalu menurun ketika input tenaga kerja melebihi 4. Kolom kelima memperlihatkan produk marginal tenaga kerja. Ingat, produk marginal tenaga kerja bergantung pada jumlah modal yang digunakan. Jika input modal bertambah dari 10 menjadi 20, produk marginal tenaga kerja pasti meningkat. Mengapa? Karena penambahan harga tenaga kerja akan makin produktif jika mereka memiliki lebih banyak modal untuk digunakan. Seperti halnya produk rata-rata. Produk marginal pada awalnya meningkat, kemudian menurun. Dapat dilihat setelah unit ketiga dari tenaga kerja. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemiringan kurva produk. Gambar 6.1 ini memetakan informasi yang dimuat dalam tabel 6.1 sebelumnya. Ketika tenaga kerja meningkat, output bertambah hingga mencapai maksimum 112. Setelahnya akan menurun, digambarkan pada bagian dari kurva yang garis putus-putus untuk melambangkan bahwa produksi dengan lebih dari 8 tenaga kerja tidak rasional secara ekonomi, karena tidak menguntungkan jika menggunakan jumlah input tambahan yang mahal untuk menghasilkan output yang lebih sedikit. Selanjutnya kita ke gambar 6.1b. Memperlihatkan kurva produk rata-rata dan marginal. Pada gambar, terdapat kurva produk marginal memotong horizontal pada titik produk total maksimum. Hal ini terjadi karena penambahan tenaga kerja yang memperlambat produksi dan mengurangi output total. Hal ini menyiratkan adanya produk marginal negatif dari tenaga kerja tersebut, dan ini terbukti bahwa produk marginal bernilai positif selama output bertambah terus, tetapi menjadi negatif ketika output berkurang. Kurva produk rata-rata dan marginal sangat berkorelasi. Ketika produk marginal lebih besar dari produk rata-rata, maka produk rata-rata meningkat. Inilah yang terjadi pada input tenaga kerja hingga unit keempat. Demikian juga untuk produk marginal. Jika kurang dari produk rata-ratanya, maka produk rata-rata berkurang. Inilah yang terjadi ketika input tenaga kerja lebih besar dari 4. Produk marginal harus sama dengan produk rata-rata ketika mencapai titik maksimum, digambarkan oleh titik E. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa dalam praktiknya produk marginal awalnya meningkat lalu menurun? Seperti contohnya, seorang toko roti membuka toko roti yang awal tenaga kerjanya hanya 10 dan dapat memproduksi sebanyak 200 roti. Sementara di pasaran, jumlah roti yang diminta lebih banyak dari 200, sehingga langkah yang bisa diambil oleh perusahaan tersebut yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja yang awalnya 10 menjadi 20 tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan produk marginal dari toko roti tersebut.
Tetapi jika penambahan tenaga kerja terus berlangsung sebanyak 25, produk marginal akan sangat tinggi, tetapi tidak setinggi dari saat tenaga kerja 19 dan 20. Begitu juga jika tenaga kerja hingga mencapai 30, maka bisa jadi produk marginal posisinya sama dengan produk rata-rata atau di bawah produk rata-rata, sehingga ini mengakibatkan produk rata-rata perusahaan tersebut berkurang. Inilah yang terjadi jika menambah input secara terus-menerus dapat menyebabkan tidak efektif dalam biaya dan akan mengurangi produktivitas. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya mengenai hukum hasil marginal yang makin menurun. Ini terjadi akibat keterbalasan penggunaan input tetap dan menggambarkan penurunan produk marginal. Hukum hasil marginal yang makin menurun berlaku pada teknologi produksi tertentu. Perbaikan teknologi memungkinkan kurva tersebut bergeser ke atas. Gambar 6.2 yang menggambarkan dampak perbaikan teknologi. Produktivitas tenaga kerja dapat bertambah apabila terjadi perbaikan teknologi, meskipun proses produksi apapun memperlihatkan adanya hasil yang berkurang dari input tenaga kerja. Titik A ke titik B, lalu ke titik C, dari waktu ke waktu produktivitas tenaga kerja meningkat. Inilah yang menggambarkan mengenai dampak perbaikan teknologi. Oke, kita langsung saja ke materi yang terakhir mengenai produktivitas dan taraf hidup. Memahami penyebab pertumbuhan produktivitas merupakan bidang penelitian dalam ilmu ekonomi. Dan kita mengetahui bahwa salah satu sumber terpenting dalam produktivitas tenaga kerja adalah modal. Karena peningkatan modal berarti adanya peningkatan kualitas mesin. Setiap tenaga kerja dapat menghasilkan lebih banyak output untuk setiap jam kerja. Perkembangan teknologi baru yang memungkinkan tenaga kerja untuk digunakan secara lebih efektif dan menghasilkan barang baru dan lebih berkualitas. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi materi yang kedua yang mengenai production with two variable input, atau dalam bahasa Indonesianya produksi dengan dua input variabel. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana perusahaan dapat memilih di antara berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang memberikan output yang sama. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai isokon. Isokon merupakan kurva yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Sebagai contoh, isokon Q1 menunjukkan segala kombinasi tenaga kerja dan modal per tahun yang sama-sama menghasilkan 55 unit. Pada A, 1 unit tenaga kerja dan 3 unit modal menghasilkan 55 unit output. Pada D, output yang sama dihasilkan dari 3 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Lalu yang selanjutnya, isokon Q2 menunjukkan segala kombinasi input yang menghasilkan output sebanyak 75 unit. Dan sesuai dengan 4 kombinasi tenaga kerja dan modal yang dilingkari pada tabel, misalnya pada B, di mana 2 unit tenaga kerja dan 3 unit tenaga modal digabungkan. Isokon Q2 berada di atas sebelah kanan Q1 karena mencapai tingkat output yang lebih tinggi memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan modal. Yang terakhir, isokon Q3 menunjukkan kombinasi tenaga kerja modal yang menghasilkan 90 unit output. Titik C misalnya melibatkan 3 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Sedangkan titik E melibatkan 2 unit tenaga kerja dan 5 unit tenaga modal. Oke, materi selanjutnya mengenai substitusi di antara input. Kemiringan dari setiap isokon menandakan bagaimana kuantitas satu input dapat di trade off, tetapi output tidak berubah. Tanda kemiringan itu kita sebut marginal rate of technical substitution atau MRTS. MRTS adalah jumlah di mana kuantitas suatu input dapat dikurangi ketika satu unit tambahan dari input lain digunakan, sehingga output tidak berubah. Baiklah, kita lanjut ke gambar
mengenai tingkat substitusi teknik marginal. MRTS sama dengan 2 ketika tenaga kerja meningkat dari 1 unit menjadi 2 unit dan output tidak berubah pada 75 unit. Namun MRTS menurun ke 1 ketika tenaga kerja bertambah dari 2 unit ke 3 unit dan kemudian menurun menjadi 2/3 lalu menurun menjadi 1/3. Jelas, ketika makin banyak tenaga kerja menggantikan modal, tenaga kerja makin kurang produktif dan modal relatif menjadi lebih produktif. Dengan demikian, kita tidak banyak membutuhkan modal untuk menjaga output tetap konstan dan isokan pun menjadi lebih datar. Oke, kita ke materi fungsi produksi. Langsung saja, kita menjelaskan mengenai isokon ketika dua input bersifat substitusi sempurna. Ketika isokon berbentuk garis lurus, MRTS konstan. Dengan demikian, tingkat di mana modal dan tenaga kerja dapat disubstitusikan satu sama lain adalah sama tanpa memandang tingkat input yang sedang digunakan. Titik A, B, C menggambarkan 3 kombinasi modal tenaga kerja yang berbeda menghasilkan output yang sama yaitu Q3. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang terakhir mengenai return to scale atau skala hasil. Skala hasil salah satu cara perusahaan untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk meningkatkan output. Ialah dengan mengubah skala operasi melalui peningkatan seluruh input produksi secara proporsional. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja akan membahas mengenai skala hasil yang meningkat, skala hasil yang konstan, maupun skala hasil yang menurun. Yang pertama, skala hasil yang meningkat. Situasi di mana output meningkat lebih dari 2 kali lipat ketika seluruh input bertambah 2 kali lipat. Hal ini mungkin bisa terjadi karena skala operasi yang makin besar memungkinkan manajer dan karyawan untuk berspesialisasi dalam tugas-tugas mereka dan mendayagunakan pabrik dan peralatan yang lebih canggih dan berskala besar. Selanjutnya, skala hasil yang konstan. Situasi di mana output meningkat 2 kali lipat ketika seluruh input bertambah 2 kali lipat pula. Baiklah, yang terakhir skala hasil yang menurun. Situasi di mana output meningkat kurang dari 2 kali lipat ketika seluruh input bertambah 2 kali lipat. Biasanya terjadi ketika perusahaan yang berskala besar karena persoalan koordinasi tugas dan menjaga lini komunikasi yang baik antara pihak manajemen dan karyawan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai skala hasil. Pada kurva A, kurva isokon berjarak sama ketika output bertambah secara proporsional. Namun ketika terjadi skala hasil yang meningkat seperti pada B, isokon makin mendekat jaraknya ketika input bertambah di sepanjang garis. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan menyimak hasil penyampaian materi dari saya. Saya Monica Wedinsky, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.